Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Maulana dengan NIM 1965517. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Pada pembahasan ini yakni ada dua sub pembahasan, yakni metode numerik, tentang metode numerik itu apa. Kemudian ada sistem persamaan linear dan metode numerik. Yakni terdapat dua metode, yakni metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Metode numerik. Metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan sebuah teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatik, yakni operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Mengapa menggunakan metode numerik? Metode numerik ini digunakan karena banyaknya permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terdapat penyelesaian secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Kapan harus menggunakan metode numerik? Metode numerik biasanya digunakan saat menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yakni penyelesaian persamaan nonlinier, penyelesaian persamaan simultan, menyelesaikan diferensiasi dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Di mana kita menggunakan metode numerik? Saat ini terdapat berbagai paket program komputer yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecahan masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program atau paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian, siapa yang menggunakan metode numerik? Metode numerik seringkali digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menggunakan metode analitik. Hal ini disebabkan karena metode numerik selalu berbentuk angka. Karena hasil metode numerik selalu berbentuk angka. Sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Kemudian bagaimana tahap pemecahan masalah menggunakan metode numerik? Tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik yang dilakukan dalam memecahkan persoalan dunia nyata dengan metode numerik, yakni pendefinisian masalah, pemodelan persoalan, penyederhanaan model, formulasi numerik, pemrograman operasional, dan yang terakhir yakni evaluasi. Ya, kita lanjut kepada sub pembahasan yang kedua, yakni sistem persamaan linear dan metode numerik. Di sini ada terdapat dua metode, yakni metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Yang pertama kita bahas adalah metode Gauss. Apa itu metode eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss merupakan suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi, dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Siapa sih yang menemukan metode eliminasi Gauss? Yakni Carl Friedrich Gauss. Merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics. Ia juga yang menemukan eliminasi Gauss yang kemudian nantinya akan disempurnakan oleh Camille Jordan sehingga menjadi eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss. Mengapa menggunakan metode eliminasi Gauss? Karena metode eliminasi Gauss dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Selain itu, metode eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Kapan menggunakan metode eliminasi Gauss? Ketika terdapat persoalan sistem persamaan linear yang bisa diubah dalam bentuk matriks. Metode eliminasi Gauss. Bagaimana sih proses untuk menggunakan metode eliminasi Gauss? Ini terdapat 3 jenis operasi, yakni mengganti urutan 2 baris, mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, menambah suatu baris dengan baris yang lain. Ya, ini terdapat contoh soal ya dari metode eliminasi Gauss. Ini diketahui persamaan linear x plus 2y plus z sama dengan 6, x plus 3y plus 2z sama dengan 9, 2x plus y plus 2z sama dengan 12. Di sini disuruh menentukan nilai x, y, dan z.
Ya, langkah pertama yakni bentuk persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks ya. Di sini diperoleh matriks 4x3 yakni 1 2 1 6, 1 3 1 9, 2 1 2 2 1 2 12. Setelah mendapatkan bentuk matriks yakni dioperasikan ya. Ya, pada yang pertama ini, pada tahap pertama baris kedua dikurangi baris ke-1. Ya, hasilnya seperti itu yaitu 1 2 1 6, 0 1 1 3 2 1 2 1. Setelah itu baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama 1 2 1 sehingga menghasilkan 1 2 1 6 0 1 1 3 0 min 3 0 0. Kemudian baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Setelah itu baris ketiga dibagi dengan 3. Kemudian dari matriks yang terakhir itu yakni mendapatkan hasil 1 2 1 6 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 3 ya. Maka mendapatkan persamaan linear yakni X plus 2Y plus Z sama dengan 6, Y plus Z sama dengan 3, Z sama dengan 3. Kemudian dilakukan proses substitusi balik sehingga mendapatkan nilai Y plus 2 sama dengan Z plus Z sama dengan 3, Y plus 3 sama dengan 3, Y sama dengan 0. Sehingga nilai Y sama dengan 0, nilai Z sama dengan 3 ya. Kemudian untuk mencari nilai X yakni X plus 2, Y plus Z sama dengan 6, X plus 0 plus 3 sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi nilai X 3, Y 0, dan Z 3. Ya, kemudian metode Gauss-Jordan. Pada metode Gauss-Jordan ini merupakan metode yang lebih sederhana daripada metode Gauss ya. Ya, siapa yang menemukan metode eliminasi Gauss-Jordan yakni Gauss itu sendiri, Carl Friedrich Gauss, dan kemudian metode Gauss itu dikembangkan oleh Camille Jordan. Camille Jordan merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga dikenal sebagai seorang profesor di École Polytechnique Paris. Kontribusinya dalam teori matriks dan terkenal dengan teorema buatannya yakni teorema kurva Jordan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Coordinate Analysis. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Mengapa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Karena metode ini proses perhitungannya lebih sederhana dan teliti. Dengan memprogramkan metode eliminasi Gauss-Jordan ke dalam MATLAB dapat memberikan keuntungan, di antaranya efisiensi tenaga, waktu, dan tingkat error yang tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Kapan sih menggunakan metode Gauss-Jordan? Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Elementasi Gauss-Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyaknya persamaan ya dan variabel. Semisal sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel dalamnya. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Bagaimana proses untuk metode eliminasi Gauss-Jordan? Yang pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks. Kemudian lakukan operasi baris elementer pada baris augmentasi A, B. Untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris echelon, yang terdugasi pengubahan dilakukan dengan membuat matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien dari persamaan linear. Ya, ini contoh metode eliminasi Gauss-Jordan. Contoh soalnya, diketahui persamaan linear X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3, 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 3, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5. Iya, di sini suruh menentukan nilai X, Y, dan Z. Ya, bentuk persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk matriks hingga menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Setelah itu baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua. Kemudian langkah selanjutnya baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua, baris ketiga dibagi 8, dan baris kedua dibagi min 1. Dan yang terakhir baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga. Setelah itu baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ketiga. Dan mendapatkan hasil akhir yakni matriksnya harus diagonal ya, nilai satu-satunya, kemudian yang harus diagonal nilai satu-satunya. Kemudian yang terakhir itu dapatkan hasil X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.